pemecahannya adalah pot estate sebagai jenis itu jelas salah. Tapi beberapa komoditas dikonsolidasikan menjadi pot estate itu masuk akal. Lalu pot estate kemudian juga bisa dipecah lagi. Tidak harus pot estate itu adalah kepemilikan negara, BUMN atau swasta yang besar. Bisa juga dia konsolidasi dari tanah-tanah petani dalam bentuk kelompok tani dan terutama sekali kemungkinan koperasi. Tapi kelompok itu tidak akan punya bargaining kalau tidak ada keberpihakan negara. Kita sebutlah koperasi ya, bahwa itu nanti kelompok tani atau apa, itu harus dihidupkan kembali. Bagaimana pertanian itu adalah komun gitu ya, tidak satu orang, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan otomatis adaptasi teknologi juga mereka bisa. Lalu sebagai kekuatan politik untuk bernegosiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah setempat, kelurahan juga tinggi. Kalau dia benar-benar pot estate yang terencana, itu kan berarti kita akan sudah melihat naskah akademiknya. Berapa produksi 5, 10, 20 tenaga kerja yang dilibatkan. Berapa multiplier effect kepada sekitar. Pendapatan daerah tentu juga terhadap ekspor. Udah jelas-jelas tekanan dunia ini bukan karena kita ditekan dunia. Kita ini memang tertekan sebenarnya bahwa selama puluhan tahun tidak hanya Indonesia, dunia ini sedang bermasalah dengan perubahan iklim, dengan kita berlaku sewenang-wenang terhadap alam. Supaya pemirsa tahu yang kasarnya, ya ini sebetulnya bukan sedang buka sawah, tapi nebang pohon, kira-kira gitu. Tentu ini tuduhan ya, tetapi menurut saya kita bukan menuduh untuk kasar, tetapi itu sebagai bak pagar gitu loh, agar ini tidak menjadi narasi yang urusannya sebetulnya butuh kayunya. Bukan mengembangkan tanamannya. Lumbung pangan ya dari Pak Prabowo ini secara imajinasi bagus gitu. Berarti kalau ada lumbung ini memecahkan beberapa persoalan. Cuma kita mau lihat nanti bagaimana realisasinya. Dan yang penting jangan sampai lumbung itu menjadi tempat penyimpanan barang impor kan. Ini petani menjadi malas menggarap sawah karena ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida tiba-tiba sering menjadi langka. Kalaupun ada harganya tinggi, harga jual. Betul ya. Tapi dari sisi kami di Bright itu jadi masalah turunan. Masalah turunan itu bukan berarti bukan masalah. Jadi masalah utamanya sekali lagi karena pemerintah. Dalam hal ini saya mengkritik pemerintahan era Jokowi, yang belum tahu kita yang Prabowo nanti, tidak memiliki strategi yang menyeluruh, holistik, dan serius terhadap pertanian ya, khususnya pangan. Pangan tidak hanya tanaman pangan ya. Sehingga masalah seperti pupuk, pestisida, pemasaran, bahkan kan ini di luar pertanian, itu adalah turunan dari itu. Ada masalah produksi, ada masalah distribusi, ada masalah tata niaga. Dan itu dari satu sisi seperti itu. Di sisi lain kan ada masalah input, ada masalah saprodi, ada masalah teknologi produksi. Ada yang dipertanyakan ini adalah masalah-masalah yang terjadi. Yang sekali lagi itu tidak bisa dipecahkan ad hoc. Ini keseluruhannya dulu, karena strateginya adalah apakah pertanian dikembangkan ke arah mana. Nah disinilah mumpung saya melebar dari pertanyaan, sebenarnya dari kami Bright, meskipun kami juga akan kajian lebih serius, sebenarnya SBY juga tidak jauh lebih baik dari Jokowi, jadi relatif sama dalam hal pertanian. Cuma karena biasanya kalau karena penerusnya menambahi keburukan, jadinya kan dampaknya lebih terasa sekarang. Maka kalau ini tidak rebound, tidak membalik strategi ini, maka kita akan menghadapi kondisi tidak lagi soal pupuk ya, memang soal keseluruhan pertanian ini masalah. Ingat bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi ini dari awal menjanjikan land reform kan sebenarnya, reforma agraria. Tapi berarti kan tidak berjalan, karena yang terjadi bukannya luas lahan petani bertambah, tapi malah menyusut secara rata-rata. Reforma agraria itu kan ada aspek memang membagi lahan, ada juga aspek mengkonsolidasikan lahan. Mengkonsolidasikan itu macam-macam ya. Ada soal bagaimana tanah negara, entah itu tanah yang dikuasai oleh negara atau berstatus apa dioptimalkan untuk rakyat, untuk digarap, macam-macam lah. Tapi dalam konteks keseluruhan reforma agraria tidak berjalan gitu. Pupuk, saya ulangi lagi, terlepas konsepnya itu mau subsidi langsung. Ini kan ada opini nih, katanya subsidi pupuk tidak lagi berbasis harga pupuknya, komoditasnya, tapi mau kepada semacam BLT kepada petaninya. Ya bisa jadi itu lebih baik secara teoritis dan mungkin dilaksanakan, tetapi tanpa orientasi yang lebih luas dan menyeluruh pertanian mau dibawa kemana, itu nanti hanya analgesik saja. Karena kan tetap kan kuncinya 50% penduduk miskin ada di pertanian. Produksi pertanian mengalami kemerosotan.
Salah satu yang juga sudah biasa dibicarakan di para konseptor tetapi tidak bergema di kebijakan itu adalah merubah paradigma. Bagaimana, tadi saya pun masih paradigma lama tuh, bicara produksi komoditas. Tapi kami di Bright juga sudah bincang-bincang. Nampaknya harus ada perubahan menyoroti pertanian itu tidak dimulai dari komoditas. Baik itu kuantitas maupun harga atau tetapi mulai dari kesejahteraan petaninya. Karena tidak mungkin membangun pertanian yang baik, kuat di negara yang berpenduduk banyak ini jika tidak berorientasi kepada petaninya sebagai subjek, komoditasnya yang melengkapi. Dalam beberapa strategi ada diferensiasi. Mungkin beberapa jenis komoditas itu memerlukan konsolidasi komoditas ya supaya dia punya nilai ekspor juga. Dalam konteks ini kita bisa bicara food estate. Jadi ketika pemecahannya adalah food estate sebagai jenis itu jelas salah. Tapi beberapa komoditas dikonsolidasikan menjadi food estate itu masuk akal. Lalu food estate kemudian juga bisa dipecah lagi. Tidak harus food estate itu adalah kepemilikan negara, BUMN, atau swasta yang besar. Bisa juga dia konsolidasi dari tanah-tanah petani dalam bentuk kelompok tani dan terutama sekali kemungkinan koperasi. Jadi dia dikonsolidasikan bisa menjadi 5 hektar, 10 hektar, miliki 20 orang yang berdekatan, lalu dikonsolidasikan tuh artinya ada saprodinya tadi nih, pertanyaan ini kan soal pupuk segala dipecahkan oleh kelompok itu. Tapi kelompok itu tidak akan punya bargaining kalau tidak ada keberpihakan negara gitu kan. Nggak bisa dia hanya cuma punya 5-10 hektar punya daya tawar kan nggak cukup itu. Nah semacam itu ya. Intinya dari kajian kami dari Bright ini, inilah sebetulnya yang harus dipikirkan secara serius oleh pemerintahan berikut ini. Bahwa mau makan siang gratis, mau memperbaiki sekolahan, mau layanan oke semua. Oke, tetapi yang tidak bisa dipisahkan dan harus terus-menerus terjadi adalah ada 40 juta kepala rumah tangga petani. Ada petani 40 juta orang. Dan berarti di situ kalau rata-rata 2-3 orang berarti lebih dari 100 juta orang hidup dari pertanian. Separohnya miskin. Atau kalaupun tidak miskin, hampir miskin. Kemudian pada saat bersamaan produksinya hanya sebagian yang meningkat secara umum merosot. Kemudian tadi ditambahi pertanyaan ini, ketika mereka bertani, beternak, dan sebagainya itu mereka kesulitan pupuk, mereka kesulitan nanti pada saat menjual, mereka kesulitan menjual. Nah itu kan tidak mungkin dipecahkan satu persatu, harus bersama-sama. Tentu kalau kita berperspektif positif ya, tidak hanya mengandalkan negara, di sini juga harus dihidupkan kembali ekosistemnya, komunitas-komunitas. Makanya kami di Bright ini merasa bahwa kita sebutlah koperasi ya, bahwa itu nanti kelompok tani atau apa, itu harus dihidupkan kembali. Bagaimana pertanian itu adalah komun gitu ya, tidak satu orang. Komun, 20 orang, 50 orang, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan otomatis adaptasi teknologi juga mereka bisa. Lalu sebagai kekuatan politik untuk bernegosiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah setempat, kelurahan juga tinggi. Nah semacam itu dengan kemajuan teknologi informasi, mereka bisa bersuara. Dan perguruan tinggi juga harus dihidupkan kembali. Jadi riset-riset di perguruan tinggi atau di lembaga penelitian ada banyak tuh. Kementerian Pertanian tuh punya dulu lembaga-lembaga penelitian negara juga banyak. Tapi banyak temuan-temuan yang berhenti sampai pertemuan saja, tidak ada uji cobanya, tidak bisa deeskalasi dalam bentuk besar. Dan salah satu juga yang kita ingatkan adalah kita memisahkan nih. Ini kita bicara soal kesejahteraan petani, bicara produksi, kita lupa. Tema yang sedang besar melanda dunia adalah perubahan iklim. Kemudian kita bicara tidak lagi hanya sekedar green economy, tapi blue economy. Nah kalau itu disatuin semua, sepertinya masalah besar. Tapi di sisi lain itulah peluang. Kalau ada komun-komun, kemudian ada yang di situ ada syarat nilai-nilai yang mulai dibangkitkan kembali, nilai-nilai kebijakan lokal, maka bisa jadi mulai ditemukan teknologi-teknologi produksi yang lebih tepat guna, tentu dengan bantuan riset ya, yang tidak mungkin dibiayai oleh petaninya. Dengan begitu kita membayangkan ke depan tidak harus perusahaan-perusahaan besar. Komun-komun yang kemudian oleh negara diberi kekuatan, pada saat bersamaan terjadi demokratisasi. Orang tidak lagi bisa setiap pilkada, setiap pilpres cukup dikasih duit, karena mereka kalaupun tidak kaya, mereka sudah lagi tidak orang-orang miskin. Itu masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia menurut Bright itu tidak pernah bisa dipisahkan dari membangun pertanian. Membangun pertanian artinya membangun petani. Ini pertanyaan dari Pak Ian Indrayana. Mohon pandangan Pak Prof. Jadi ini. Wah, ini ke saya, harus saya jawab berarti. Tentang program
Food estate di Merauke, Papua. Saya sudah jawab tadi ya, food estate ya. Ya Jadi betul. apakah akan terjadi seperti yang di Kalteng atau Ya. hanya kamuflase Ya. untuk deforestase Ya. untuk industri dan misalnya sawit dan Ya. tambang? Rasanya jika dilihat pemerintah tidak serius menangani ini Ya. dan hanya menekankan dari sisi proyeknya saja. Ya. Tentu masih perlu kajian yang lebih tajam ya, tapi bolehlah kita memberi penilaian awal ya. Mudah-mudahan penilaian ini salah. Jadi saya tidak menuduh nih, tapi saya seperti penanya nih. Sebetulnya penanya ini dengan nanya sambil jawab juga. Ya betul, sejauh yang kita lihat, kalau dia benar-benar food estate yang terencana, itu kan berarti kita akan sudah melihat naskah akademiknya. Berapa produksi 5, 10, 20 tenaga, berapa tenaga kerja yang dilibatkan, berapa multiplier efek kepada sekitar terhadap adanya itu. Ya, dia hanya bicara angka-angka ini aja, tapi angka-angka terhadap masyarakat sekitar, pendapatan daerah, tentu juga terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja, produktivitas. Kesana yang kita lihat. Nah, itu aspek pertama. Aspek kedua, udah jelas-jelas tekanan dunia ini bukan karena kita ditekan dunia. Kita ini memang tertekan sebenarnya bahwa selama puluhan tahun tidak hanya Indonesia, dunia ini sedang bermasalah dengan perubahan iklim, dengan kita berlaku sewenang-wenang terhadap alam. Ini kan berarti konsep apapun harus ada pertimbangan environmentalnya seperti itu. Harus ada pertimbangan sustainability-nya itu. Itu tidak kita lihat dalam kasus Papua. Adapun kecurigaan kita ini adalah sebuah proses usaha ya tadi deforestry di sini ya, supaya pemirsa tahu yang kasarnya ya, ini sebetulnya bukan sedang buka sawah tapi nebang pohon dengan alasan nebang, kira-kira gitu. Tentu ini tuduhan ya, tetapi menurut saya kita bukan menuduh untuk kasar, tetapi itu sebagai bak pagar gitu loh, agar ini tidak menjadi narasi yang urusannya sebenarnya butuh kayunya, bukan mengembangkan tanamannya. Dan itu dipecahkan antara lain dengan harus ada naskah akademik yang jelas, dipublikasi, kemudian mendapatkan menjadi wacana publik, dan ada gerakan-gerakan independen yang menjadi mengawas, baik itu masyarakat setempat atau lembaga-lembaga sosial, lembaga masyarakat sipil. Seperti itu mestinya. Yang kita lihat tidak food estate sebelumnya pun ya kita tidak tahu berapa triliun yang sudah dikeluarkan, berapa ini hasilnya berapa, tidak jelas. Maka salah satu agenda di luar soal pertanian pun, kita mulai harus pemerintahan Prabowo ini tidak lagi suka dengan narasi yang sifatnya menyampaikan yang baik-baik saja. Tapi rakyat, masyarakat diajak untuk mengikuti wacana dan tidak sungkan untuk melakukan perbaikan di perjalanan konsep itu. Dari Pak Yanindra juga, jadi apakah produksi hasil pertanian ini merosotnya akibat dari luasan lahan pertanian yang menurun, atau karena ada alih fungsi lahan, atau karena adanya ya pengaruh El Nino dan lain, sehingga akhirnya banyak gagal panen seperti itu? Kalau dilihat data tadi, kalaupun saya sebut menurun, kecuali kedelai, kecuali kacang tanah, kacang ini, tapi kalau yang seperti ubi, beras, jagung, itu kalaupun merosot ya relatif. Sebenarnya kalau mau fair lebih stagnan ya. Kecuali tadi beberapa produk yang tadi kedelai, beda kasus nih. Kalau dia kedelai, kacang tanah, kacang hijau itu memang ada keengganan petani untuk menanam itu lagi karena tidak menguntungkan. Berarti kan sebetulnya ada treatment untuk itu. Tetapi kalau untuk padi, jagung dan sebagainya ada kaitan memang dengan luas lahan. Tapi kalau kita selidiki pengurangan luas lahan alih fungsi itu sejauh 5 tahun terakhir ya tidak besar juga, cuma kan berarti tidak bertambah. Jadi karena ada sedikit tambahan, ada alih fungsi, maka totalinya itu nanti kita di kajian berikut kita akan angkakan. Tapi tadi saya sudah sempat lihat relatif luas untuk tadi produk seperti padi, jagung itu tidak terlalu berkurang. Artinya kan alasannya bukan itu. Dan tadi angka produksinya pun kan stuck. Nah, dan dari sisi produktivitas, meskipun kita bukan produktivitas yang tinggi untuk beras dan padi dan jagung, tapi juga tidak rendah. Di angka 5,4, 5,5 itu masih bagus lah. Masih cukup bagus. Maka masalahnya lalu kalau kita ingin meningkatkan produksinya, berarti kan satu memang harus ada urusan dengan perluasan lahan atau konsolidasi lahan. Atau tadi memilih, ini tadi kan kita menggambarkan saja. Tidak harus seluruh komoditas itu kita meningkat, tidak harus. Inilah makanya penting strategi pemerintah. Kalau memang kita ada niat impor kacang hijau,
impor ini. Jadi ada strateginya gitu loh. Masa seluruhnya seperti itu? Nah, gitu kan. Apa kita fokus sehingga kalaupun ada alih fungsi bukannya dari tanaman jadi bangunan kan, tapi jenis tanamannya yang beda. Misal seperti itu. Tentu produktivitas masih ada ruang untuk ditingkatkan. Itu tidak bisa dibiarkan petani. Karena petani ya, bahkan beberapa petani kecil itu kan untuk bibit aja dia menyisihkan dari yang sebelumnya. Ya dari sisi itu tidak bisa berharap peningkatan produktivitas. Mestinya itu adalah pekerjaannya lembaga kajian, kampus, lembaga-lembaga pemerintah yang memang sudah ada pendanaannya untuk itu, lalu ada proses eskalasinya. Nah, di luar semua itu, selama tata niaga itu ya pupuk, ya hasil, itu kan harus ada political will untuk memangkas para pemburu rente di level saprodi maupun inputan dan di level pemasaran produksi. Nah, pada saat yang bersamaan juga, dulu sudah ada yang namanya Undang-Undang Resi Gudang, tapi tidak optimal. Jadi kita mau lihat ya, lumbung pangan ya dari Pak Prabowo ini secara imajinasi bagus gitu. Berarti kalau ada lumbung ini memecahkan beberapa persoalan ini. Cuma kita mau lihat nanti bagaimana realisasinya. Dan yang penting jangan sampai lumbung itu menjadi tempat penyimpanan barang impor kan. Kalau dia tidak disertai dengan peningkatan produksi. Dan yang lebih penting lagi, kita tidak melihat petani dengan lahan setengah hektar, 0,2 hektar secara one by one berbargaining dengan pengelola lumbung kah, dengan tengkulak kah, sama saja. Biarpun itu BUMN atau lembaga. Tetapi ketika dia berupa kelompok, dia memiliki daya bargaining, memiliki komunikasi yang tepat. Karena salah satu problem tidak hanya di pertanian, di semua itu ada sebagian orang memperoleh rente, memperoleh bagian hasil yang lebih besar dibandingkan yang lain. Yang bekerja keras, yang dari menanam sampai panen menghabiskan keringat, air mata, ada yang cuma di ujung hanya membeli dan menjual memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Itu kan ciri-ciri dari ekonomi yang tidak benar. Oke, baik. Jadi terima kasih sekali atas pertanyaannya dan karena itu juga bisa memberikan kesimpulan terhadap hasil dari kajian kita juga bahwa sebenarnya penurunan dari segi ketahanan pangan atau naiknya ancaman kerawanan pangan ini bukan hanya berasal dari kesadanya alih fungsi lahan ataupun juga faktor eksternal seperti El Nino dan kawan-kawan, namun juga ada kesalahan yang fatal dan substansial dari segi kebijakan dan asumsi kebijakan dan juga dari faktor agen yang melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi terima kasih teman-teman semua yang sudah bersedia hadir baik itu dari YouTube dan juga Zoom. Untuk nanti juga press release dan materi akan segera kami kirimkan melalui WhatsApp dan email apabila teman-teman ingin memberikan emailnya. Demikian kajian kami hari ini. Dan jangan lupa untuk bisa hadir di kajian kami selanjutnya yang kami rencanakan setiap Selasa. Kami akan melakukan rilis sampai setidaknya akhir tahun ini kita akan melakukan rilis kajian-kajian kami sudah kami laksanakan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi sekali lagi terima kasih saudara-saudara semua dan sampai jumpa di depan.